kita ketemu lagi dalam acara Try It bersama aku Putri Andriana. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Kayak aku hari ini semangat banget mau review makanan viral dan juga enak ya. Kenapa viral? Sebenarnya yang aku tahu makanan ini tuh udah ada dari lama. Cuman gak tahu kenapa mungkin dari tahun 2022 kemarin tuh tiba-tiba viral gitu ya. Ternyata itu gara-gara ada salah satu artis Korea ya namanya tuh kalau nggak salah Kang Miyun atau apa gitu ya. Jadi dia tuh nge-review makanan ini di YouTube channelnya dia. Terus karena memang dia terkenal juga terus viewersnya banyak akhirnya viral lah. Aku pun bingung tiba-tiba di Indonesia juga tiba-tiba viral padahal makanan itu udah lama banget. Jadi yang mau kita review hari ini yaitu croffle atau croissant waffle. Jadi sebenarnya ini tuh makanan yang sama kayak croissant, cuman memang cara penyajiannya tuh waffle. Jadi secara rasa tuh croissant tapi secara bentuk tuh waffle. Terus juga emang kalau kita ngomongin soal Korea itu selalu jadi trendsetter, mungkin bukan cuma di Indonesia aja, tapi juga di negara-negara lain ya. Kayak waktu di Indonesia tuh terkenal ada dalgona coffee, terus ada Korean garlic bread, ada dalgona candy juga. Jadi emang kalau sekalinya udah dikeluarin sama Korea, itu tuh pasti langsung viral. Nah sama nih di Indonesia juga kayak gitu. Akhirnya banyak pengusaha-pengusaha khususnya di bidang bakery atau F&B yang buat croffle tapi dibikin lebih kekinian lagi gitu dengan rasa yang berbeda-beda. Kayak yang mau kita review hari ini, aku mau review croffle dari Bakerman nih. Buat pecinta croffle atau bakery atau anak-anak jaksel harusnya sih udah gak asing lagi ya sama brand ini. Soalnya ini tuh adalah salah satu brand baru, cuman yang beli tuh ngantri banget. Aku gak tahu apakah seenak itu, mari kita coba ya. Itu bener-bener ngantri banget. Ini tuh ada di SCBD atau di Asta ya, di Mall Baru. Tuh kalau kalian kesana terus mau nyobain rotinya atau makanan-makanannya itu tuh ngantrinya banget sampai dia tuh keluar barisan gitu. Bahkan sampai menutupi toko-toko yang lain. Tapi aku nggak tahu sekarang apakah masih sengantri itu atau enggak. Soalnya kita juga pesan online. Nah ini di depan aku udah ada 6 varian, ada cinnamon sugar croffle, ada kayu toast, terus ada rasa maple juga, rasa Nutella, terus ini tuh apa ya? Oh salted caramel dan juga yang plain. Jadi sebenarnya bedanya bedanya croffle dengan waffle itu harusnya di teksturnya. Kalau misalnya di croffle tuh dia lebih gurih, lebih renyah. Beda sama waffle. Kalau waffle itu kan dia lebih empuk, kayak roti gitu ya teksturnya atau kayak donat. Nah ini tuh lebih renyah, makanya kita cobain dulu. Aku pengen cobain yang plain dulu ya, biar tahu dulu nih basicnya tuh kayak apa. Dia penampilannya kayak gini. Seperti croffle pada umumnya, cuman nah dia tuh kayak ada, meskipun plain dia nggak plain bener-bener, tapi dia ada kayaknya ini gula gitu ya, soalnya agak-agak lengket. Terus dia tuh roasted gosong kayak gini. Jadi meskipun plain croffle tapi dia bukan yang bener-bener plain atau kering gitu, tapi ada lengket-lengketnya dikit. Nah ini tuh paling murah juga, harganya 31.200. Mungkin itu kan di online udah naik 20% ya setahu aku. Jadi kalau kalian beli langsung harusnya harganya lebih murah 20%. Nah kita lihat. Potongannya gini. Jadi ada yang kalau sebelah sini tuh kayak ada belahannya. Terus di sini tuh lebih kecil ya. Kalau yang sebelah sini tuh lebih lebar. Terus kalau dipegang tuh lengket banget. Tapi dia juga masih empuk ya. Aku tuh croffle suka sama teksturnya. Tuh ya, beda banget sama waffle ya. Dia tuh bener-bener kayak croissant tapi digeprek gitu. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Dia plain tapi rasanya manis, tapi pahit juga. Pahitnya tuh dari bakaran yang ini loh, dari yang gosong itu ada rasa pahitnya. Terus dicampur sama manis. Tapi manisnya tuh manis gula putih, jadi bukan manis madu atau manis yang brown sugar, tapi dia manisnya tuh gula putih yang lengket gitu. Tapi menurutku ya,
ini tuh kurang renyah gitu loh. Aku pernah makan croffle yang pas kita makan tuh kayak kriuk-kriuk. Nah ini tuh kurang. Mungkin karena udah dingin atau perlu dipanasin lagi, atau karena udah lama di suhu ruangan, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini tidak serenyah yang aku bayangkan. Tapi bukannya nggak enak ya, enak. Balik lagi sebenarnya selera sih kalau renyah atau enggak. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang emang senangnya tuh makannya rada-rada alot ya, senangnya tuh yang rada-rada empuk, nggak mau begitu effort. Tapi ini enak sih, so far sih enak. Cuman menurutku kurang renyah kalau versi aku ya, tapi kalau kalian sukanya yang empuk-empuk, terus sukanya yang lembek gitu ya, nggak suka yang effort banget, punyanya yang ini enak. Terus ini juga tidak seplain itu bayangan aku tuh. Kalau yang plain kayak butter croissant. Kalau butter croissant kan bener-bener ini banget, dia rasanya tuh butter aja gitu ya, tawar bener-bener. Kalau ini tuh lebih ke gula sih. Jadi harusnya nggak cocok dibilang plain menurutku. Jadi kalau ekspektasi kalian pengen makannya kayak butter croissant, itu kan enak ya kita makan pagi-pagi sambil sarapan pakai kopi atau teh, itu enak banget. Tapi menurutku yang plain ini tuh gulanya justru kuat juga. Tapi ya oke lah ya, harusnya sih dia tuh jual yang bener-bener plain, yang bener-bener kosong banget. Karena kan gak semua orang makan manis, apalagi yang lagi diet atau yang memang ngurangin kadar gulanya. Itu harusnya dia jual yang plain juga menurutku. Tapi ya oke lah ya. Oke, terus kita lanjut ke ini dulu deh, cinnamon sugar croffle. Kalau ini jelas banget gulanya. Dia pakai gula pasir yang ditaburkan gitu. Ya, ini satu porsi tuh dapatnya segini. Ya, dia juga sama roasted juga. Cuma aku bingung kok dia gosongnya satu sisi doang ya. Apakah yang di bawahnya doang? Dia kan sebenarnya kok masaknya tuh pakai kayak yang buat roti panggang tuh, yang segitiga. Cuma ini bentuknya waffle. Cuma kok dia, kita tukar. Cuma kok dia gosongnya satu sisi doang, itu yang aku bingung. Tuh, ya di sini tuh lebih gelap, kalau di sini tuh enggak. Karena kalau terlalu hitam itu bikin pahit menurutku. Oke, kita coba aja lagi. Kita belah. Ini harusnya manisnya tuh ada rasa-rasa cinnamon atau kayu manisnya ya. Dia nggak lengket sama sekali guys, pure kayak gula pasir aja. Wow. Kayu manisnya rasanya nyentrik banget. Nyentrik banget. Bener-bener berasa banget kayu manisnya. Bahkan ngalahin rasa si gula taburnya ini. Kalau secara tekstur sama, semuanya sama. Dia nggak begitu garing, nggak begitu renyah banget. Jadi rada-rada melempem gitu ya. Tapi ini manis banget loh. Ini manis banget. Dan dia ngalahin rasa pahit dari si roastednya itu. Kan padahal dia ada gosong-gosongnya. Kalau ini tuh pahitnya berasa banget. Terus pahitnya berasa, manisnya juga berasa. Jadi semuanya tuh jadi satu. Kalau ini pure manis tapi manisnya kayu manis gitu. Jadi bukan manis gula, beda banget deh rasanya, tuh nyentrik banget. Aku sih lebih suka ini malahan dibandingkan yang plain. Yang aku masih better yang cinnamon sugar croffle. Terus ini juga yang murah. Di antara yang lain ini juga harganya sama kayak yang plain di 31.200. Kalau kalian beli langsung itu akan lebih murah. Gitu. Terus ini juga memang yang artis Korea yang tadi aku bilang itu, yang dia bikin si croffle ini viral. Kenapa dia bisa viral? Karena dia tiap sarapan makannya si croffle ini. Ini tuh dia mengandung protein tapi tanpa lemak. Cuman kalau kebanyakan juga nggak bagus karena kandungan gulanya juga banyak. Tapi ini cocok banget buat kalian yang pengen sarapan simple tapi nggak mau terlalu mengenyangkan. Si croffle ini cukup karena dia kadarnya tuh kayak si croissant itu. Oke, lanjut. Kita ke maple syrup dulu nih. Aku tuh tadi ngiranya ini dari jauh tuh aku pikir rasa madu ya, ternyata ini maple. Jadi
Maple ini kalau yang kalian belum tahu, dia tuh sebenarnya tanaman juga, semacam tanaman. Cuman memang sering dibuat jadi sirup dan jadi buat topping kayak topping croffle, terus topping croissant juga sering, atau enggak dia topping pancake biasanya ya. Paling sering tuh pakai maple sirup itu. Ini lengket banget, jujur li lengket. Lagi-lagi dia gosongnya sebelahnya nggak gosong sama sekali tuh ya. Wow, lengket banget. Maple tuh rasanya apa ya? Sama. Orang, enak. Kayak madu, bener banget. Kayak madu, tapi dia nggak semanis madu lah. Enak loh, serius. Itu Nora nih baru pertama kali. Setahu aku tuh kalau di minimarket juga dia ada yang jual maple dalam bentuk botol kecil gitu, ada ya? Ada tapi mahal bener. Biasanya di supermarket ini sih, supermarket besar gitu. Wow, ini enak loh. Tapi buat yang nggak suka makannya ribet, ini agak-agak lengket. Bener banget, ini tuh mirip banget sama madu. Mirip banget sama madu. Teksturnya juga sama. Cuman madu kayak masih lebih manis aja gitu. Dan ini jadinya manis banget dicampur sama kroffel. Tapi ini oke lah. Ini oke banget. Terus apa ya, tekstur si saus maple yang lengket ini, yang kayak madu ini menurutku cocok dipakein kroffel. Dengan tekstur dia yang setengah renyah, setengah melempem gitu. Nggak tahu kenapa kayak makannya tuh enak aja di lidah. Kayak teksturnya tuh cocok. Nggak misah karena dia lengket kan. Terus ketemu yang si rada-rada melempem renyah ini. Enak banget. Enak, pokoknya ini semua di kisaran harga 31.200 tadi paling murah, paling mahal tuh 38.000. Jadi nggak sampai 40, antara 30 sampai 40 lah. Menurutku sih harganya agak lebih pricey, tapi nggak pricey banget. Soalnya biasanya tuh kan beberapa toko lain yang jual kroffel itu dia harganya di 35 ribuan tapi dapat kayak 3 potong. Nah, ini tuh dapat sekitar 2 potong, tapi yang kelebihannya ini tuh udah sama topping. Nah, setahu aku kalau yang tempat-tempat lain itu dia jual kroffel belum sama toppingnya, jadi toppingnya tuh harganya misah gitu. Oke, ini udah 3 varian rasa, jujur manis-manis banget ya. Kalian walaupun suka tapi harus hati-hati sih, karena ini gulanya cukup tinggi juga. Nah, ini tuh buat yang belum tahu sebenarnya komposisinya tuh apa sih si kroffel ini. Jadi dia tuh dari garam, terus pakainya tuh air dingin, pakai butter, pakai ragi juga, terus pakai gula. Setahu aku tuh basicnya itu. Tapi mesti hati-hati juga sama suhunya. Katanya sih adonan si basahnya itu waktu belum jadi harus disimpan di suhu kulkas supaya raginya tuh teksturnya nggak berubah jadi apa gitu ya. Aku lupa, pokoknya harus hati-hati banget dan nggak mudah gitu bikinnya. Harus dipakai suhu ruang yang sesuai. Terus takarannya juga perbandingannya antara bahan yang satu dengan bahan lainnya juga perbandingannya harus sesuai, karena kalau nggak bisa mempengaruhi. Terus butternya juga kalau kebanyakan salah, kedikitan salah. Jadi kalian harus trial and error sih kalau mau nyoba bikin di rumah. Tapi kalau udah bisa, ini enak banget. Ini enak banget, apalagi kalau kalian tuh punya alat cetak wafelnya. Kayak kalian udah bikin adonannya nih, udah dibentuk kayak croissant, bener-bener kayak croissant. Nanti kalian tinggal taruh di cetakannya, terus tunggu berapa menit tuh udah jadi, tinggal ditambahin topping. Jadi ini memang option yang cocok banget buat sarapan. Meskipun biasanya kalau orang Indonesia ya, makanan-makanan kayak gini tuh biasanya jadi dessert karena manis. Tapi sebenarnya enggak juga. Sekarang tuh bisa jadi sarapan, bahkan jadi makanan pokok. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang basic-basic udah nih, yang maple. Kita ke salted caramel. Wow, ini kayaknya manis banget sih. Terus kalau karamel tuh pasti gitu ya, kalau udah dingin dia pasti sausnya agak-agak membeku, jadi dia tidak meleleh kayak si maple tadi tuh. Enak tuh, dia langsung abis dipanasin ya kan, masih panas, terus sausnya juga masih cair, terus disiram. Wah, itu enak banget sih. Terus tadi kita juga belinya, untungnya kondisi sausnya tuh dipisah, jadi nggak digabung. Nih ya, tuh.
Tuh kan, dia tuh tidak serenyah itu gitu loh. Nah, ini sausnya beneran kayak saus, nggak encer. Manis banget, parah. Ini manis banget sih. Kalau aku karena tipe orang yang gak gitu suka manis, menurutku ini kemanisan. Tapi kalau kalian yang demen makan gula, demen makan apa-apa karamel, wah ini masuk banget. Tapi yang aku salut, meskipun dia manis, tapi manisnya tuh dari karamel bukan manis gula. Biasanya tuh aku sering nemuin kalau saus-saus karamel itu kan mahal ya, maksudnya bikinnya tuh susah. Kadang-kadang nemu saus karamel atau apapun yang topping karamel tuh dia manisnya lebih ke gula. Tapi kalau ini karamelnya tuh berasa, jadi ada, kalau karamel itu kan dia manis gosong gitu ya, manis gosong. Nah ini tuh berasa manis gosongnya. Saltednya juga berasa banget. Tapi meskipun masih dominan si karamelnya, tapi paling nggak dia ada asin-asinnya tuh berasa lah. Oke, aku jadi tahu kayaknya kenapa dia mahal dan banyak yang ngantri, karena sausnya itu sejauh ini udah 4 topping, udah 4 rasa yang aku cobain. Dia itu sausnya serius. Maksudnya bukan saus yang asal-asalan terus rasanya tuh ngasal, enggak. Tapi dia memang ya udah sekalinya dia bikin rasa salted karamel ya dia bikin bener-bener kayak salted karamel. Sekalinya dia bikin rasa cinnamon ya rasanya bener-bener kayu manisnya berasa. Jadi nggak nanggung-nanggung. Jadi ini sumpah udah 4 enak banget sih rasanya. Cukup mendeskripsikan banget. Terus sebenarnya croffle ini itu memang hitsnya di Korea belakangan ini, tapi sebenarnya aslinya itu dia dari Irlandia ya. Jadi bukan dari Korea tapi dari Irlandia, dari Eropa. Itu dia terkenal di salah satu restoran namanya La Paris Baguette kalau nggak salah dari tahun 2017. Jadi di sana itu memang croffle ini tuh jadi menu breakfast ya. Kalau di kita tuh jadi dessert, di sana itu sama orang-orang Eropa sama orang-orang Korea itu tuh dijadinya makanan berat gitu ya, breakfast. Biasanya juga dicampur sama kayak sosis, sama sayuran yang asin-asin. Jadi bukan rasa manis aja, biasanya tuh kayak gitu, makanya mengenyangkan. Mungkin ini bisa jadi salah satu inovasi juga ya di restoran Indonesia. Coba deh bikin menu breakfast pakai croffle, tapi rasanya tuh asin. Jadi dibarengin sama entah kentang kah, atau sosis atau bacon biasanya gitu kan. Terus campur sama dressing salad, itu pasti lebih enak. Jadi kita bener-bener niru gitu ya kayak di Eropa atau kayak di Korea. Cuman kalau Indonesia nih pinter sih, dia tuh nyesuaiin sama marketnya. Emang orang Indonesia kan senangnya manis, ya kan? Bener gak sih? Lebih senang manis daripada gurih. Jadi croffle tuh dibikin topping manis, padahal sebenarnya aslinya tuh asin. Cuman ada satu restoran, aku lupa namanya apa, dia tuh bikin croffle asin. Jadi kalau kalian kepo croffle toppingnya asin ya, dia tuh kayak topping pizza, terus kayak topping sosis ya, topping cheese, itu ada juga yang jual. Tapi aku lupa namanya apa. Coba deh kalian nanti kalau yang penasaran di googling, dan itu gak kalah enak, aku udah pernah nyobain juga. Oke, kita lanjut lagi. Rasa Nutella dulu kali ya. Ini sejuta umat lah ya. Ini tuh selai yang kalau mau disebut makanan kekinian harus ada topping Nutella biasanya. Topping Ovomaltine, green tea, taro. Nah ini cuman dia jualnya Nutella. Jadi coklatnya itu dia bukan yang coklat manis biasa, tapi dia pakai Nutella. Tapi kalau kalian lihat detail di sini, ini nggak pure Nutella aja, tapi dia kayak ada saus coklatnya gitu ya. Baunya tuh sampai sini banget deh, pokoknya kerasa banget. Dia kayak pakai coklat saus atau kayak susu kental manis coklat, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia bukan pure Nutella. Terus dia satu sisi aja. Nih ya, dia toppingnya di sini aja, di belakangnya tuh plain. Oke. Harusnya sih Nutella enak karena apa aja dipakai Nutella tuh enak. Ya.
Ya rasanya kayak Nutella sih. Kayak ini aja croissant campur Nutella, tapi dia saus coklatnya enak deh. Saus coklatnya aku suka banget. Nih, aku tuh tahu coklat saus sama caramel saus yang enak. Kalau kalian misalnya mau bikin di rumah tuh kalian beli saus Da Vinci. Itu enak banget, emang agak pricey, cuman kayak makai dikit aja tuh coklatnya berasa. Terus coklatnya nggak bikin sakit tenggorokan. Aku suka banget yang Nutella ini. Enak banget dan dia tuh pinter ya. Soalnya kalau croffle cuma ditambahin Nutella, dia tuh akan ya udah kita kayak cocol, terus kayak rasanya tuh misah, tekstur si croffle-nya akan misah sama Nutella, tapi karena dipakein saus coklat, jadi dia agak lembek-lembek dikit. Menurutku ini salah satu trik pinter sih. Dan yang aku tahu orang tuh kalau makan croffle ada 2 tipe, ada yang disiram kayak gini, topping, ada yang dicocol. Nah kalau kalian tuh tim yang mana? Kalau aku sih lebih seneng disiram supaya dia tuh toppingnya nyerap juga, tapi kadang-kadang banyak juga tuh kayak teman-teman aku atau keluarga aku dia tuh kalau makan croffle dicocol gitu ya, jadi kayak roti. Soalnya kan kita dapat mangkuk kecilnya buat sausnya, biasanya kayak gitu. Cuma kalau aku lebih seneng disiram, soalnya selain gak ribet, dia juga lebih menyerap gitu. Ini enak banget, serius, yang Nutella aku rekomen banget. Ini kalau ada rasa Ovomaltine lebih enak banget sih, apalagi ada crunchy-crunchy-nya gitu kan. Dia sih Nutellanya nggak gitu banyak ya, bukan yang melimpah banget. Tapi menurutku cukup. Karena dia, lagi-lagi aku ingetin, basic croffle itu udah ada manisnya ya teman-teman. Jadi bukan croffle yang plain, tapi dia basic aja udah ada manisnya. Jadi kalaupun toppingnya dikit, masih tetap ada rasanya. Mantap. Enak banget yang Nutella ini, aku kasih 10 nilainya. Enak banget, mungkin karena memang Nutellanya udah enak. Jadi kalau Nutella tuh nggak ada KW-nya ya. Kalau setahu aku kalau kayak Ovomaltine, kayak green tea tuh ada KW-nya. Jadi ya adalah yang aku bisa ngebedain gitu ya, mana yang Ovomaltine asli, mana yang KW. Meskipun kadang-kadang yang KW nggak kalah enak juga, tapi tetap yang aslinya tuh punya khas. Nah kalau Nutella, karena dia khas, nggak ada KW-KW-nya, jadi rasanya tuh enak terus aja. Jadi kita beli apa tuh Nutella selalu ngebekas, enak banget. Mantap ini. Nah ini yang terakhir, ini agak-agak unik, makanya aku pengen cobain yang terakhir. Ini rasa kayu toast. Apa ya, rasa kayu ya? Tuh. Kalau secara look mirip sama madu. Ya, dia sausnya juga nggak meleleh gitu karena mungkin udah suhunya tuh ya. Dia sebenarnya aslinya sausnya banyak, tebal, cuma karena udah ngebeku gitu jadi tidak lumer-lumer ya. Sebenarnya ini tuh hitungannya 2 potong loh, dia hitungannya tuh 2 potong. Wow, lengket banget, lengket parah. Kita cobain yang kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak, iya bener ada kelapa-kelapa. Oh serikaya, kayu bukan serikaya. Sumpah rasanya unik banget. Oh kayak tos, kirain kayu tos. Oh serikaya, tapi rasanya enggak. Lebih mirip apa? Lebih ada kelapanya, bener sumpah. Kayak ada kelapa-kelapanya, terus kayak manis madu gitu. Sumpah nggak kayak serikaya banget. Enak sih, cuman agak-agak unik jujur. Aku nggak tahu semua orang suka apa nggak. Kalau aku sih masih masuk di lidah aku. Ini unik banget. Aku bingung deskripsinya, manis tapi nggak gitu manis. Rasa serikayanya mungkin ada, tapi bener lebih kayak kelapa. Aku setuju banget. Kelapanya tuh berasa banget. Ini enak kalau sausnya dia masih lumer sih. Jadi kayak merata ke belakang. Ini kan di depan doang ya. Jadi setiap kita makan tuh langsung ini kayak blubuk-blubuk gitu loh. Sausnya banyak banget. Tapi tebal di depan doang, di belakangnya tuh bener-bener kosong. Ini so far sih enak banget ya untuk
untuk harga segini makanan kekinian oke lah ya, karena memang makanan kekinian sekarang tuh mahal-mahal. Maksudnya bukan mahal, tapi kita nggak bisa bandingin sama cemilan-cemilan dulu gitu ya, cemilan-cemilan anak. Pasti tuh sekarang harganya udah di 30.000 ke atas. Cuman menurut aku orang yang udah nyobain beberapa croffle dengan beberapa brand, ini cukup enak. Kelebihannya tuh apa? Toppingnya mereka tuh nggak main-main ya. Jadi kalau emang rasanya Nutella, ya Nutellanya enak banget, berasa banget. Rasa salted karamel, karamelnya bener-bener berasa. Rasa Nutella juga sama, cinnamonnya juga sama. Itu keunggulannya. Cuman kalau soal renyah ya, menurutku ini tidak begitu renyah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena suhu juga bisa ya, faktor suhu ruangan. Tapi tidak begitu renyah, jadi dia lebih ke empuk. Empuknya iya dapet, tapi renyahnya tuh nggak begitu. Ya, renyahnya nggak begitu. Dan juga yang perlu di note sama kalian, lagi-lagi yang plain itu masih ada rasa gulanya. Jadi bukannya bener-bener plain. Karena yang aku bayangkan kalau plain itu kayak butter croissant. Karena kan dia basicnya udah croissant. Bayangan aku tuh kayak gitu, tapi yang di sini tuh semua udah ada gulanya. Jadi kalian meskipun toppingnya dikit atau kayak gimana, tapi si croffle ini tetap ada rasanya. Gitu teman-teman. Yang jelas ini enak banget, cuman bolehlah ya buat yang punya Bakerman coba dibikinin resep yang toppingnya tuh gurih atau toppingnya asin. Ini kan manis-manis sudah semua, enak-enak semua. Ini udah semuanya di order ya? Nggak ada yang nggak ke order kan? Ada beberapa. Tapi manis semua kan, nggak ada yang asin kan? Ya setahu aku Bakerman memang dia manis semua, nggak ada yang asin. Jadi mungkin boleh nih jadi masukan, siapa tahu Bakerman bikin topping yang asin, toppingnya enak juga. Soalnya yang manis enak-enak banget jujur. Gitu teman-teman. Jadi ini cocok banget sebenarnya, makan dikit aja. Aku aja nih sepotong-potong ya, mungkin kalau digabungin kayak satu porsi ini udah cukup kenyang, udah cukup banget buat sarapan ya. Jadi buat kalian juga harus dilihatin juga nih kadarnya, apakah karbohidratnya kebanyakan atau proteinnya, lemak dan segala macem. Terutama gula ya, itu juga paling bahaya. Jadi harus diperhatiin karena menurutku ini kandungannya udah cukup kuat. Gitu teman-teman. Jadi sekian review aku hari ini dengan croffle kekinian. Lagi-lagi semuanya enak, jadi kalian kalau mau nyoba ini juga udah sangat aku rekomendasikan ya. Teman-teman sih belum nyobain di sini ya. Cuman kalau aku yang udah nyobain, ini cukup aku rekomendasikan buat kalian gitu. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton episode Try It hari ini. Kita ketemu lagi di episode Try It lainnya, atau kalian yang belum nonton episode Try It sebelumnya silahkan ditonton dulu. Nanti kedepannya aku bakal review makanan-makanan enak, viral, atau makanan Indonesia semuanya yang pastinya enak buat kalian. Jadi kita ketemu lagi di acara Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you teman-teman.